dengan NIM 23050908 dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang desain dan pemrograman berorientasi objek. OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, yaitu representasi dari entitas nyata yang memiliki data dan fungsi. Dalam pendekatan ini, setiap objek memiliki atribut atau ciri-ciri dan metode atau perilaku yang saling berinteraksi untuk membentuk sebuah sistem. Lalu ada tujuan OOP. Tujuan dari OOP adalah untuk mempermudah developer dalam membangun program yang kompleks dengan struktur yang lebih terorganisir dan menyerupai pola kehidupan nyata. Dengan prinsip seperti enkapsulasi, warisan, dan polimorfisme, OOP memungkinkan kode yang lebih efisien, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan kembali. Lalu, pada slide selanjutnya ada konsep dasar OOP. Yang pertama ada kelas, yaitu cetak biru atau template yang mendefinisikan atribut dan metode. Yang kedua ada objek, yaitu instansiasi dari kelas yang memiliki data dan dapat melakukan aksi tertentu. Lalu yang ketiga ada atribut, yaitu karakteristik atau data yang dimiliki objek. Yang keempat ada metode, yaitu fungsi atau aksi yang bisa dilakukan oleh objek. Lalu selanjutnya ada Unified Modeling Language. UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasi sistem perangkat lunak. UML memberikan representasi visual yang memudahkan pemahaman terhadap struktur dan perilaku sistem, sehingga mempermudah komunikasi antar tim dalam proses pengembangan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis diagram UML. Yang pertama ada class diagram, yaitu untuk menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas. Lalu yang kedua ada use case diagram, yaitu untuk menunjukkan interaksi pengguna dengan sistem. Lalu yang ketiga ada sequence diagram, untuk menggambarkan alur kerja atau interaksi antar objek. Lalu yang keempat ada activity diagram, yaitu untuk memodelkan proses bisnis atau alur kerja. Pada slide selanjutnya ada manfaat penggunaan UML. Yang pertama, yaitu ada komunikasi, yaitu untuk memudahkan diskusi dan kolaborasi antar tim. Yang kedua ada dokumentasi, yaitu menjadi panduan visual dalam pengembangan sistem. Yang ketiga ada analisis kebutuhan, yaitu untuk meminimalisir kesalahan desain dengan visualisasi yang jelas. Lalu ada hubungan antara OOP dan UML. Yang pertama OOP yaitu fokusnya pada konsep kelas, objek, dan interaksi antar objek. Yang kedua ada UML, yaitu menyediakan alat untuk memvisualisasikan konsep OOP dalam bentuk diagram. Ketiga, integrasi. UML membantu memvalidasi desain OOP sebelum proses pemrograman dimulai. Lalu ada keunggulan desain OOP. Yang pertama, maintainability, yaitu kemudahan dalam memelihara dan memperbaiki kode program. Manfaatnya yaitu struktur kode yang modular memudahkan identifikasi dan perbaikan kesalahan. Yang kedua ada reusability, yaitu kemampuan untuk menggunakan kembali komponen atau kelas yang sudah dibuat di berbagai bagian proyek atau di proyek lain. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi duplikasi kode dan mempercepat proses pengembangan. Yang ketiga, extensibility, yaitu kemampuan sistem untuk dengan mudah ditambah fitur baru tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Manfaatnya yaitu sistem dapat berkembang seiring dengan kebutuhan tanpa merombak struktur dasar. Lalu selanjutnya ada studi kasus penerapan OOP dalam proyek nyata. Contoh proyeknya yaitu sistem manajemen perpustakaan. Satu, modul buku, anggota, dan peminjaman dapat dibuat sebagai kelas yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, penambahan fitur serta notifikasi keterlambatan atau future pencarian buku dapat dilakukan secara terpisah tanpa mengganggu modul lain.
Manfaatnya yaitu peningkatan modularitas sistem, kemudahan dalam pemeliharaan, dan fleksibilitas dalam pengembangan fitur baru sesuai kebutuhan perpustakaan. Lalu ada tantangan dan kelemahan OOP. Yang pertama, kompleksitas awal. OOP ini lebih sulit dipahami oleh pemula dibandingkan POP. Kedua, konsep seperti inheritance, polymorphs, dan UML bisa membingungkan. Yang kedua ada overhead dalam desain. Membuat kelas dan struktur OOP membutuhkan perencanaan yang matang. Lalu yang ketiga ada konsumsi memori yang lebih besar. Karena ada banyak objek dan relasi antar objek, penggunaan memori bisa lebih tinggi. Yang keempat, tidak selalu efisien untuk proyek kecil. Proyek sederhana kadang lebih cepat dikerjakan dengan pendekatan prosedural. Lalu, terakhir ada kesimpulan. Object Oriented Programming (OOP) merupakan paradigma pemrograman yang meniru cara kerja dunia nyata melalui konsep objek dan kelas. Dengan pendekatan ini, pengembangan perangkat lunak menjadi lebih modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Penggunaan UML sebagai alat bantu juga sangat membantu dalam merancang dan memvisualisasikan sistem secara lebih jelas. Meskipun OOP memiliki berbagai keunggulan seperti keamanan data, kemudahan pemeliharaan, dan dukungan terhadap pengembangan skala besar, OOP ini juga memiliki tantangan tersendiri seperti kompleksitas awal dan kebutuhan perencanaan yang matang. Namun dengan pemahaman yang baik, OOP dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun aplikasi yang efisien dan berkelanjutan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.